Halo, selamat berjumpa kembali di channel Alta Samuel. Hari ini kita akan membahas bagaimana menentukan hasil pengukuran secara tidak langsung. Tentunya kita tahu bahwa pengukuran itu ada yang dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Maksudnya itu kalau pengukuran langsung kita menggunakan alat ukur, kemudian ukur apa? Kita mengukur benda yang akan kita ukur dan langsung dapat hasilnya. Sementara untuk pengukuran tidak langsung, tentunya kita ukur dulu besaran-besaran yang diinginkan, setelah itu kita gunakan hitungan untuk menentukan hasil pengukuran. Nah, itu sedikit gambaran tentang pengukuran tidak langsung. Baik, kita langsung masuk saja pada soalnya bagaimana menentukan pengukuran secara tidak langsung ya. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami dengan benar. Tapi sebelumnya itu ini perlu diketahui juga bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas itu menggunakan alat ukur jangka sorong dan juga alat ukur mikrometer skop dan neraca Ohaus. Baik, kita lihat soal yang pertama. Sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting. Ini ditanya sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, sebelumnya itu kita tentukan dulu karena gambarnya itu hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dengan besaran panjang, lebar, dan tinggi, maka pastinya kita cari hasil pengukuran panjang punya tersendiri, lebar punya tersendiri, kemudian tinggi punya tersendiri. Nah, di sini untuk panjang balok, yang di sini panjang balok ya, kita tentukan dulu skala utama. Skala utama itu 1,8. Dari mana dapatnya 1,8? Perhatikan di sini. Untuk menentukan skala utama pada jangka sorong, itu lihat skala yang terbaca pada skala utama sampai pada angka 0 pada skala non-nilus. Ini angka 0 pada skala non-nilus. Maka skala utamanya itu di sini yang terbaca 1, di sini 1,5, 1,6, 1,7, dan 1,8. Maka skala utamanya itu 1,8 cm. Kemudian kita tentukan skala non-nilus untuk besaran panjang. Nah, di sini skala non-nilus dari 0 sampai 10 itu kita lihat skala yang sejajar dengan skala utama untuk skala mana? Skala berapa? Nah, di sini yang sejajar itu 0 tidak, ini skala 1 tidak. Nah, ternyata di sini skala 2 atau angka 2 pada skala non-nilus, skala 2 pada skala non-nilus. Ingat bahwa untuk skala non-nilus kita harus kalikan dengan skala terkecil pada alat ukur. Kalau jangka sorong itu 0,01. Maka seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, maka skala non-nilus untuk panjang itu 0,02 dikali dari skala yang terbaca 2 dikali dengan skala terkecil jangka sorong itu 0,01, maka skala non-nilus untuk pengukuran panjang balok adalah 0,02. Setelah itu kita tentukan lagi lebar. Pengukuran lebar dengan gambar ini berarti lebar itu skala utamanya itu 0,4 karena kita lihatnya sampai pada skala 0, angka 0 pada skala non-nilus. Ini skala non-nilus. Jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 bisa. Maka skala utamanya itu 0,4 cm. Kemudian skala non-nilus, lihat skala non-nilus angka yang sejajar dengan skala utama. Yang di sini kita lihat yang sejajar 4, 3, sejajar 5, 6. 6 yang sejajar. Maka itu 6 itu kita kalikan dengan skala terkecil. Skala terkecil yaitu 0,01 cm. Jadi kalau 6 dikali 0,01 cm, hasilnya itu 0,06 cm.
Selanjutnya kita tentukan lagi tinggi balok, hasil pengukuran tinggi balok. Skala utama sama menentukannya seperti panjang dan lebar tadi. Skala yang utama itu sih terbaca itu 1,3 sampai angka 0 per skala nonius 1,1, 1,2, 1,3. Kemudian skala noniusnya lihat angka yang sejajar dengan skala utama. Angka yang sini skala noniusnya 5. 5 yang sejajar, yang lainnya tidak sejajar. 5 ini yang sejajar dengan salah satu skala pada skala utama. Maka 5 ini kita kalikan dengan skala terkecil 0,01 cm. Maka hasilnya itu 0,01 cm. Nah, setelah ini baru kita tentukan volume balok. Pertanyaan tadi, volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting. Nah, kalau kita bicara tentang angka penting, itu berarti punya aturan-aturan tersendiri tertentu. Angka penting itu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran itu disebut sebagai angka penting. Jadi diingat bahwa angka penting itu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran itu merupakan angka penting. Tentunya angka penting ini punya aturan tersendiri. Kalau dalam bilangan desimal bagaimana angka pentingnya, kalau dalam bilangan pecahan, hasilnya, bilangan puluhan, ribuan, bagaimana jumlah angka pentingnya, tentunya berbeda. Tapi di sini kita tidak bahas tentang itu. Kita bahas hasil perhitungan pengukuran berdasarkan aturan angka penting. Di sini ditulis HP hasil pengukuran untuk panjang ya. P ini simbol singkat dari panjang. Hasil pengukuran dari panjang itu skala utama ditambah skala nonius. Tentunya skala nonius ini sudah dikali dengan skala terkecil alat ukur jangka sorong karena semuanya diukur dengan jangka sorong. Nah, maka 1,8 cm ditambah 0,02 cm hasilnya itu 1,82 cm. Nah, itu hasil pengukuran untuk panjang. Kemudian hasil pengukuran untuk lebar sama proses perhitungannya skala utama ditambah dengan skala nonius. Maka untuk lebarnya skala utamanya itu 0,4, skala noniusnya 0,06. Maka dijumlahkan 0,46. Dan hasil pengukuran untuk tinggi balok itu skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya itu 1,3 ditambah skala noniusnya 0,05 cm, hasilnya 1,35. Nah, ini hasil pengukuran untuk masing-masing besaran panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, sekarang kita tentukan volume balok. Nah, di sini volume balok itu kan kita gunakan aturan matematika, persamaan matematika, panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, di sini 1,82 cm dikali 0,46 cm dikali 1,35 cm itu hasilnya itu 1,13022 cm kubik. Kenapa sehingga cm kubik? Karena satuan dari volume itu cm kubik. Atau dengan kata lain, cm dikali cm dikali cm dapatnya cm kubik. Tapi di sini kita kembali lagi pada pertanyaan. Sesuai kaidah angka penting, sesuai aturan angka penting untuk perkalian. Ini kebetulan volumenya kan perkalian semua. Jadi untuk perkalian, pembagian, penjumlahan itu digunakan hasil perkalian atau hasil penjumlahan atau hasil pembagian. Hasilnya itu harus mengandung angka penting paling sedikit. Harus mengandung angka penting paling sedikit. Dari mana kita tahu angka penting paling sedikit? Kita lihat dari hasil perhitungan masing-masing besaran tadi. Perhitungan panjang, dia punya jumlah angka pentingnya berapa. Lebar, jumlah angka pentingnya berapa. Tinggi, jumlah angka pentingnya berapa. Ingat bahwa angka penting itu semua angka yang diperoleh dari hasil perhitungan pengukuran. Di sini, ini hasil pengukurannya untuk yang panjang punya ini mengandung 3 angka penting. Di sini untuk lebar punya mengandung 2 angka penting. Nah, itu kenapa sehingga 2 angka penting? Itu ada aturannya bahwa
angka yang terletak di sebelah kanan angka 0 setelah tanda koma itu merupakan angka penting. Maka di sini itu dua angka penting. 0 tidak termasuk angka penting. Ya. Jadi kalau bentuknya seperti ini dalam bentuk desimal, maka ini dua angka penting. Kemudian untuk hasil pengukuran tinggi itu ada 3 angka penting. Sehingga hasil pengukuran ini harus mengandung angka penting paling sedikit hasil perkalian. Maka angka penting paling sedikit itu apa? 2 angka penting. Maka dari 1,13022 cm3 kita melakukan pembulatan menjadi 1,1. Kita tidak bisa belakang menjadi 2 karena ini kurang dari 5. 3 ini kurang dari 5. Jadi kita bisa belakang dari 2. Dari sini 1,1 cm3. Nah, sehingga jawaban yang benar itu adalah opsi C. 1,1 cm3. Seperti itu ya. Kita lihat soal berikut. Pengukuran panjang, lebar, dan tinggi balok secara beruntun disajikan seperti gambar berikut. Berdasarkan hasil pengukuran di atas, volume balok menurut aturan angka penting adalah ini. Ini menurut angka penting. Tapi pastinya kita akan tentukan dulu hasil pengukuran dari masing-masing pengukuran besaran tadi. Panjang punya berapa, lebar punya berapa, dan tinggi punya berapa. Nanti kalau kita tanya itu volumenya itu berapa. Nah, tentunya nanti sama seperti soal yang pertama cara penyelesaian. Untuk panjang balok, itu skala utamanya 4,5. Cara menentukan tadi itu kan sampai pada angka 0 pada skala minus. Skala minusnya itu 5 karena 5 yang sejajar dengan skala utama tadi. Kemudian lebar balok skala utamanya itu 2,5 karena sampai pada angka 0 pada skala minus. Kemudian skala minus itu skala yang sejajar dengan skala utama yaitu 5, maka 0,05 karena dikali dengan skala terkecil yang kesorong yakni 0,01. Kemudian tinggi balok disimul dengan T itu skala utamanya 2,5 tetap dan skala minusnya 0,5. Ditanya itu volume balok. Proses misalnya sama seperti soal pertama tadi, kita tinggal jumlahkan semua hasil pengukurannya skala utama ditambah skala minus 4,5 cm ditambah 0,05 cm hasilnya 0,55 cm. Untuk hasil pengukuran lebar juga pun sama. 2,5 cm ditambah 0,05 cm jadinya 2,55 cm. Yang ketiga pun sama. 2,5 cm ditambah 0,05 cm hasilnya itu 2,55 cm. Nah, kemudian ditanya sini volume tadi. Memang kita harus cari perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi. 4,55 cm, 2,5 dikali 2,55 cm, dikali 2,55 cm, itu menghasilkan nilai 29,58675 cm3. Tetapi ingat, hasil yang diminta itu harus mengandung aturan angka penting. Ingat bahwa tadi di awal itu sudah dijelaskan bahwa untuk perkalian, itu hasil perhitungannya, hasil perkaliannya itu harus mengandung angka penting paling sedikit. Nah, kebetulan dari hasil pengukuran panjang, lebar, dan tinggi itu semuanya mengandung 3 angka penting. 3 angka penting. 1, 2, 3. Semuanya 3 angka penting. Maka kita harus buat bagaimana sehingga 29,58675 itu dia menjadi 3 angka penting. Cara yang kita lakukan itu adalah melakukan pembulatan. Melakukan pembulatan sampai hasil pengukurannya itu volumenya itu mengandung 3 angka penting. Sehingga dari 29,58675 cm3 kita bulatkan itu menjadi 29,6 cm3. Kenapa kita bulatkan menjadi
9,6 karena di sini 5. Maka kita bulatkan menjadi 6. Karena di sebelah 5 itu lebih dari angka 5. Maka kita bulatkan ke atas. Jadi 29,6 cm. Maka ini mengandung 3 angka penting. Angka 2, angka 9, angka 3 itu merupakan jumlah angka pentingnya ada 3. Sehingga jawaban yang benar itu adalah option D. 29,6 cm kubik. Kita lanjut pada soal yang berikut. Nah, ini soal ini agak sedikit berbeda karena perpaduan antara jangka sorong dan mikrometerskop. Kemudian yang diminta itu menentukan keliling dari pelat tersebut. Sehingga di sini mungkin bisa diperhatikan soalnya dengan baik-baik. Hasil pengukuran panjang dan lebar sebuah pelat berbentuk persegi panjang diperlihat oleh gambar berikut. Ini panjang, berarti ini secara tidak langsung dilihat bahwa besaran panjang atau panjang pelat ini diukur menggunakan jangka sorong. Lebar pelat ini ya, diukur menggunakan mikrometerskop. Maka kita harus cari dulu hasil pengukuran menggunakan jangka sorong, hasil pengukuran menggunakan mikrometerskop seperti apa hasilnya. Nah, kita tentukan dulu. Di sini kita tentukan untuk panjang pelat. Panjang pelat ini skala utamanya masih sama ya, seperti apa kita menentukan. Skala utama 8,2. 8,2 dari mana sih? 8,2. Ini skala yang terbaca sampai angka 0. Di sini 8,1, 8,2. Karena di sini tentunya ini 8,5. Dan di sini pasti 9. Maka di sini skala utamanya 8,2. Skala nilainya pasti skala yang sejajar. Yang sejajar dari 0 sampai 10 yang sejajar berapa? Ada di sini, oh ini skala ini. Berarti kalau di sini 5 berarti sini 6, berarti sini 7. Berarti 7 itu dikali dengan 0,01 cm, maka dapatnya 0,07 cm. Nah, itu cara untuk menentukan hasil pengukuran, menentukan skala utama dan skala minus untuk jangka sorong. Kemudian lebar pelat. Di sini lebar pelat ini menggunakan mikrometerskop, maka masih dilihat bahwa ada sedikit perbedaan satuan, yang satunya cm, yang satunya milimeter. Nah, lebar plat atau tebal plat ya. Skala utamanya itu skala yang terbaca itu 5,5 mm. Dapat dari mana sih 5,5 mm? Lihat di sini. Di sini 2. Pastinya di sini 3. Kemudian di sini 4. Di sini 5. Berarti kalau yang di bawah sini berarti 5,5. Seperti itu. Dan skala utama untuk lebar plat itu menggunakan mikrometerskop 5,5 mm. Kemudian kita lihat skala minusnya. Skala minus itu skala yang sejajar dengan karakteristiknya pada skala utama. Di sini ada 45, ini ada 46, ini 47, ada 46, 47. Yang sejajar itu skala 47, kita kalikan dengan 0,01 mm, itu dapatnya 0,47 mm. Mari kita sudah dapatkan skala utama dan skala minus untuk ukuran masing-masing. Jangka sorongnya sudah dapat yang ini jangka sorong, kemudian lebar platnya sudah menggunakan mikrometerskop ini sudah dapat. Ini pastinya ada satuan yang berbeda, tapi ya, kita akan ubah satuannya untuk menentukan hasil pengukuran. Yang ditanya ini bukan volume juga, tapi ditanya keliling pelat. Keliling pelat. Maka kita menjawab, kita tentukan dulu hasil pengukuran untuk jangka sorong. Nah, di sini hasil pengukuran untuk panjang pelat itu karena menggunakan jangka sorong, yang ini jangka sorong. Maka skala utama 8,2 cm ditambah skala minus 0,07 cm, hasilnya itu 8,27 cm. Ini hasil pengukuran untuk pengukuran panjang pelat menggunakan jangka sorong. Kemudian kita tentukan hasil pengukuran lebar plat atau tebal plat menggunakan mikrometerskop. Nah, skala utama ini 5,5 tambah skala minusnya 0,47. Hasilnya 5,97 mm. Sekarang kita nih. Keliling plat.
atau keliling itu karena bendanya berbentuk persegi panjang, maka untuk menentukan keliling persegi panjang itu rumusnya, rumus matematikanya itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2P ditambah 2L. Seperti itu. Maka di sini 2 dikali 8,27 karena ini panjangnya, cuma panjang, ditambah 2 kali 5,97 ini ukuran lebar. Ini satuan yang berbeda ya, ini sentimeter panjang, ini dalam satuan milimeter. Maka hasilnya 2 kali 8,27 cm, hasilnya itu 16,54 cm, ditambah 2 dikali 5,97 mm, itu hasilnya 11,94 mm. Nah, kemudian dalam aturan matematika ataupun dalam fisika, besaran yang boleh dijumlahkan, nilai besaran yang boleh dijumlahkan apabila memiliki satuan yang sama. Nah, di sini ada perbedaan satuan dari 16,54 cm ditambah 11,94 mm. Karena pada opsinya itu bersatuan milimeter, maka langkah yang paling mudah itu kita ubah 16,54 cm ini menjadi dalam bentuk satuan milimeter. Sehingga di sini 16,54 cm itu kita ubah ke milimeter, sama dengan kita kali dengan 110. Jadi kalau 16,54 cm itu sama dengan 16,54 dikali 10. Nah, sama dengan 165,4 mm ditambah 11,94 mm karena satuannya sudah sama kita jumlahkan. Maka hasilnya itu jadinya 177,34 mm. Tetapi ingat lagi, yang diminta itu hasil pengukuran itu harus berdasarkan aturan angka penting. Harus berdasarkan aturan angka penting. Jadi aturan angka penting ini karena yang di sini mengandung angka penting paling sedikit yaitu 4 angka penting. Nah, karena hasilnya ini hasil penjumlahan 165,4 mm ditambah 11,94 mm itu menghasilkan 177,34 mm. Nah, nilai ini mengandung 5 angka penting. Maka kita harus melakukan pembulatan. Maka di sini 3 ini kita tidak bisa bulatkan jadi 4 karena setelah 3 itu ada angka 4 yang kurang dari 5. Maka kita bulatkan menjadi 177,3 mm. Maka jawaban yang benar itu adalah D. Option D, 177,3 mm. Kita lanjut pada soal yang berikut. Nah, soal ini berkaitan tentang pengukuran sisi sebuah kubus menggunakan jangka sorong dan mengukur massa sebuah bahan benda menggunakan Erasmus. Jadi kalau kita perhatikan sini, ini ada mengukur sisi sebuah kubus menggunakan jangka sorong. Yang gambar ini merupakan hasil timbangan menggunakan neraca Bauhaus. Yang ditanya itu massa jenis bahan kubus tersebut. Nah, ditanya massa jenis. Ayo, bagaimana kita menentukan massa jenis? Coba kita perhatikan soalnya kembali. Sekelompok peserta didik termasuk mengukur massa jenis suatu bahan. Kubus dari bahan tersebut panjang sisinya diukur dengan jangka sorong dan dihasilkan pengukuran sebagai berikut. Nah, ini sisinya ini diukur menggunakan jangka sorong. Sedangkan massanya dihasilkan pengukuran sebagai berikut. Massa ini pastinya diukur menggunakan neraca Bauhaus. Kemarin kita menyelesaikan soal seperti ini. Nah, kalau jangka sorong kita harus tentukan skala utamanya, skala radiusnya berapa. Sini skala utama
Ini sampai kita baca sampai skala nulis pada angka 0 pada skala nulis ini skala nulis. Nah, di sini angka 3. Pastinya di sini angka 2. Berarti sini 2,5. Berarti skala utamanya itu kalau sampai sini berarti 2,3. 2,1, 2,2. Jadi untuk jangka sorong skala utamanya 2,3 cm. Nah, kalau skala nulisnya kita lihat skala yang sejajar di atas. Di sini ada 0, sini ada 2, 3. Nah, ini 2 juga sejajar, 3 juga sejajar, 5 juga sejajar, 5 juga sejajar, dan 2, 3, 5 sejajar. Sorry, 2 dan 3 sejajar. Tapi kita gunakan itu skala pertama sejajar dengan skala utama. Jadi kita gunakan angka 2. 2 ini kita kalikan dengan skala perpindahan sorongnya itu 0,01 cm. Maka 2 dikali 0,01 cm hasilnya itu 0,02 cm. Ini yang pertama ya, untuk jangka sorong. Ukur sisi kubus. Nah, kemudian kita tentukan hasil pengukur nilai OHAUS. Yang ini merupakan anak timbangan. Yang saya tentukan ini merupakan anak timbangan. Digeser. Nah, ini timbangan yang pertama itu 0,4 gram. Dari mana? Tadi kita lihat ada segitiga yang mulai seperti ini. Timbangan segitiga pertama itu tidak sampai pada 0,5 ya, 0,4 gram. Terus timbangan kedua dari sini terbaca 200 gram. Timbangan ketiga terbaca 20 gram. Ini timbangan pertama nilainya itu 0,4 gram. Timbangan kedua 200 gram. Timbangan ketiga 20 gram. Anak timbangan ini kalau selalunya digunakan digeser, selalu digeser sampai setimbang pada garis. Nah, sehingga itu diperoleh. Nanti hasil pengukuran hasil perhitungannya kita tinggal jumlahkan 0,4 gram ditambah 12 gram ditambah 20 gram. Soal ini yang ditanya itu adalah massa jenis kubus atau disimbol dengan rho. Ini simbol Yunani rho. Massa jenis kubus. Karena tadi yang diukur menggunakan jangka sorong itu adalah salah satu sisi dari kubus tersebut. Ingat bahwa kita harus menggunakan dulu untuk hasil pengukuran jangka sorong untuk salah satu sisi kubus itu skala utama ditambah dengan skala nulius 2,3 cm ditambah dengan 0,02 skala nuliusnya hasilnya itu 2,32 cm. Itu untuk pengukuran menggunakan jangka sorong. Kemudian hasil pengukuran menggunakan nilai OHAUS atau di sini saya buat NO singkatan dari nilai OHAUS. Nah, kita tinggal menjumlahkan saja hasil timbangan pertama ditambah hasil timbangan kedua ditambah hasil timbangan ketiga anak timbangan ini tadi. Maka 0,4 gram ditambah 200 gram. Sorry ya, ini sebenarnya harus ditambah 20 bukan sama dengan ditambah 20 gram sama dengan 220,4 gram. Nah, sekarang kita sudah dapat hasil semua hasil perhitungan. Di soal itu ditanya massa jenis, maka kita harus cari dulu volume dari kubus tersebut, karena untuk menentukan massa jenis sebuah benda menggunakan persamaan matematika yaitu massa jenis itu rho sama dengan massa per volume. Nah, di sini belum ada volume. Karena benda ini berbentuk kubus, maka kita menentukan volume kubus itu sama dengan sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Maka di sini 2,32 cm dikali 2,32 cm dikali 2,32 cm. Hasilnya itu 12,48716 cm. Pangkat 3. Maka kita bulatkannya menjadi 12,49. Kita bulat ke bawah mengandung 4 angka penting. 12,49.
Itu volume. Karena sudah volumenya, maka kita tinggal menentukan massa jenisnya. Massa jenis kubus itu kita bisa menggunakan persamaan rho sama dengan M per V, atau massa dibagi dengan volume. Sini karena ini masanya itu 220,4 gram dibagi 12,49 cm pangkat 3 sama dengan 17,646 gram per cm. Ingat bahwa untuk aturan angka penting, pembagian, perkalian, itu harus perkalian itu harus mengandung angka penting paling sedikit. Karena pembagian ini sama-sama jumlah angka pentingnya sama, yaitu 4 angka penting, maka hasil pembagian itu harus mengandung 4 angka penting. Sehingga dari nilai 17,646 gram per cm kubik, kita harus bulatkan dia menjadi 17,65. Kenapa? Karena setelah angka 4 ini ada angka yang lebih dari 5. Maka 4 ini kita naikkan menjadi 5. Kita bulatkan ke atas. Karena di sebelahnya ada angka yang lebih dari 5. Maka jawaban yang benar itu adalah option A, 17,65 gram per cm. Karena 4 kita bulatkan ke atas menjadi 5. Option A. Baik, terima kasih. Itu penjelasan bagaimana cara menentukan hasil pengukuran secara tidak langsung. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya.